Zikir dan perubahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bi muqtadaha." Siapa yang mengucap la ilaha illallah tapi perbuatannya enggak sesuai dengan ucapannya. Ngeri ya. Siapa yang ngeri? Semua ngeri. Siapa yang mengucap la ilaha illallah tetapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Walam ya'mal bi muqtadaha, dia tidak mengamalkan sesuai dengan tuntutan la ilaha illallah. Allah akan berkata, setiap orang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan berkata, kadzabta ya 'abdi, bohong kamu. La ilaha illallah, bohong kamu. La ilaha illallah, bohong kamu. Lima taqulu ma la taf'al, kenapa kamu ucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jadi ini bukan berarti menjadikan kita yuk bareng-bareng daripada dibilang bohong sama Allah, mendingan kita gak usah bikin la ilaha illallah, yang lain aja. Enggak juga. Ini merupakan sebuah cita-cita utama bagaimana seseorang itu bisa selaras antara zikir dan perbuatan. Itu kan idealnya seperti itu. Untungnya kita ngakunya murid. Coba kalau ngakunya mursyid. Kalau kita ngakunya murid, salah, wajar. Yang namanya juga murid. Tapi kalau dia yang ngaku mursyid, coba aja. La ilaha illallah. Maklum murid, kan kamu udah ngaku mursyid. Gak bisa. Jadi kalau kita lagi zikir, kasih aja di sini stiker belajar. Jadi kalau kita lagi zikir, biar malaikat itu enggak memvonis kita, tulis saja belajar. Latihan gitu kan, dulu belajar, sekarang latihan mobil kan begitu. Jadi kalau kita zikir, oh belajar, gitu. Awas rem mendadak. Iya, awas rem mendadak tuh di belakang. Iya, coba aja kalau orang yang baru ditalkin suruh mimpin zikir, aduh, capek kita. Kenapa? Gudeg-gudegnya. Jadi kalau kata saya, ya untuk menghindari hal itu, ya ngakulah yang jadi murid, ngakulah murid. Yang ngaku masih belajar, ngakulah masih belajar. Sehingga ada toleransi dari Allah. Begitu. Jadi tulis aja latihan. Ya. Makanya itu jangan sembarangan ngaku mursyid, hati-hati itu. Ya, jangan sembarangan ngaku mursyid, nanti ada pasalnya sendiri tuh. Ya. Asy-Syaikh Hayy satu kajian tentang bagaimana menentukan seorang itu seorang mursyid atau bukan. Bagaimana cobaan seseorang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai mursyid itu ada kajiannya sendiri. Begitu takiat center apa sih yang ada. Oke? Nah, jadi ini merupakan satu hal yang ideal. Kita zikir kalau bisa sesuai dengan perbuatan. Kalau belum sesuai, luruskan lagi. Enggak sesuai lagi, luruskan terus hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita bertemu dengan ajal. Qala Allah Ta'ala, fas'alu ahlal dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau masih nggak sesuai juga, kata para sahabat, tuh lihat ayatnya. Fas'alu ahlal dzikri, tanyakan kepada orang yang ahli dzikir. Abahnya hebat, kalau kata saya benar. Orang lagi galau. Orang lagi galau mikirin kadzabta ya 'abdi, kadzabta ya 'abdi, kadzabta ya 'abdi. Kan kita kan bingung kan? Gimana caranya menselaraskan antara zikir dan perbuatan? Nggak bisa-bisa juga. Ayat abah cantumin ayat jahat tuh. Fas'alu ahlal dzikri, obat in kuntum la ta'lamun. Tuh kan kita kan benar-benar nggak tahu, masih belajar. Canggih emang, benar luar biasa. Saya nggak kepikiran loh, para sahabat kok menulis ayat fas'alu ahlal dzikri kok saat kita sedang dalam keadaan galau. Itu canggih saya. Udah tahu itu. Kalau kita akan ngebahas itu. Gitu. Ya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Masih udah dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Anti zikir. Ini subjudulnya kita buat supaya kalau memang teman-teman para ikhwan mencari dalil-dalil orang yang anti zikir bahayanya apa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang a'rada, berpaling. A'rada itu macam-macam artinya. A'rada berpaling. A'rada an, nggak mau diajak zikir. A'rada an. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang nggak mau diajak zikir, berpaling dari zikir, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya ma'isyah dhanka, kering. Hidupnya akan kering. Kaya sih kaya, tapi hidupnya kering. Nggak tahu keringnya bagaimana ya. Pokoknya kehidupannya kering lah. Nggak gimana lah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti akan mengumpulkan mereka di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Nanti di akhirat tandain aja. Siapa yang buta berarti dulunya nggak mau dikasih. Itu aja. Pokoknya nanti di akhirat ikutin aja, tandain aja. Allah bilang begitu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Nah, ini lagi pasalnya. Siapa yang di dunia ini buta, nggak mau tahu tentang zikir. Buta yang dimaksud di sini ini adalah nggak punya kepedulian. Buta di sini artinya mendingan lari deh. Bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang di dunianya sudah diajak zikir tapi masih nggak mau, diajak tapi nggak mau. Di akhirat buta, wa adallu sabila. Kalau orang sudah buta, jalannya tersesat nggak? Tersesat. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan buta mata, tetapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu buta benar kata rumah. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Iya udah. Kita kan jaraknya jauh nih, panjang. Ya tripnya kita agak panjang, jadi ya santai saja. Oke. Bicara masalah buta. Oh, ini ada surat Al-Isra ayat 72. Surat Al-Isra ayat 72. Coba. Ya, ini selingan saja. Ini bukan ada di Miftahus Sudur, tapi boleh saya kutip. Tentang imamihim. Judulnya imamihim. Di dalam surat Al-Isra ayat 71 disebutkan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari nanti kami akan memanggil setiap manusia bi imamihim, beserta dengan imamnya. Begitu terjemahan Indonesia. Setiap manusia, Abu Arif, Abdul Latif, Rohdian, Al-Ahad, semuanya nanti akan dipanggil bi imamihim, bersama dengan imamnya. Siapa yang disebut dengan imam? Jadi saudara sekalian, ayat itu berkelanjutan dengan kata-kata yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami akan memanggil setiap manusia bi imamihim, dengan imamnya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Bapak Ibu sekalian, saya tanya, pernah nggak dengar kalau di akhirat nanti kita akan dapat buku catatan amal kita? Dipanggil, kemudian dikasih catatan amal perbuatan? Apakah langsung seperti itu? Enggak. Dipanggil dulu siapa imam kita, baru dikasih catatan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah, suatu hari nanti kita akan memanggil manusia-manusia itu bi imamihim. Faman utiya kitabahu, siapa yang diberikan kitabnya bi yaminihi, dengan